Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Dan ini ciri wanita mukminah. Walaupun suaminya pergi, nggak akan berkhianat, gitu kan? Harus dijaga sama dia. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala telah berikan dia laki-laki ini, ya untuk laki-laki itulah dia lampiaskan semuanya. Dan ingat, jangan terpengaruh hanya dengan casing saja. Ya. Perbedaan orang putih, orang gagah, orang cantik, orang jelek, orang pendek, sama saja casingnya. Ya. Itu sama saja. Itu hanya, sekarang orang, anggaplah Bapak Ibu sekalian berhasil mendapatkan wanita atau laki-laki yang paling yang kita inginkan. Sudah selesai, mau diapain wajahnya? Nah, kan cuma dipandang. Memang bisa dimakan wajahnya kan tidak mungkin. Artinya kalau Allah kasih alhamdulillah. Tapi kalau enggak, banyak orang selingkuh kenapa? Karena masalah casing ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Kalau seseorang di antara kalian terganggu syahwatnya di luar rumahnya, maka segeralah kembali ke pasangannya, laki-laki atau perempuan, suami atau istri, kembali ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Sama saja. Ini bahasa langsungnya, karena ini ya, bahasa ini jarang dibahasakan oleh banyak dai-dai kita, mungkin karena merasa ini riskan. Tapi Allah tidak malu menyampaikan apa yang benar. Maka kita pun harus bisa menyampaikan sebagaimana Allah menyampaikan, gitu kan? Nabi SAW sampaikan dari Allah, dari Tuhannya. Maka kita harus bahasakan ini. Bahwasanya banyak perselingkuhan, perzinahan terjadi hanya karena masalah casing saja. Ini salah, gitu kan? Jangan sampai salah dalam memahami hal seperti ini. Juga bapak-bapak hati-hati, wahai muslim, laki-laki muslim. Ingat, termasuk dosa besar mengganggu istrinya orang lain. Dosa besar. Ibu-ibu nggak boleh berkhianat. Dan bagi laki-laki tidak boleh ganggu istrinya orang lain. Sudah dinikahi oleh laki-laki lain, habis ceritanya. Nggak ada peluang lagi. Jangan datang iming-imingi syaitan. Kamu kalau cerai sama suamimu, saya nikahi kamu. Haram dalam agama. Nabi SAW menjadikan itu dosa besar. Dan Imam Madhabi masukkan dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa besar. Man khabbaba zawjatum bri'in au mamlukahu falaysa minna. Siapa yang mengganggu istrinya orang lain atau dia mengganggu hamba sahaya atau mungkin sekarang pembantu supirnya, ya, dia mengganggunya. Tentu di sini saya tidak samakan ya. Ini saya sekarang harus hati-hati kalau ngomong, dibalik-balikin nanti. Kalau yang dimaksud dengan hamba sahaya adalah hamba sahaya, beda hukumnya. Cuman sebagian ulama mengatakan masuk dalam larangan ini juga pembantu dan supir. Orang jadi pegawai di kantor, di toko, nggak boleh digodain, nggak boleh dibilang misalnya kepada seorang istri temannya, kamu kalau suami kamu tidak baik, maka biar cerai aja nanti saya nikahin kamu. Haram dalam agama. Tidak boleh juga orang datang ke sahayanya orang lain, udah kamu akan saya bebasin supaya kamu pindah sama saya. Atau pegawainya, dia datang kepada pegawai, tentu berbeda hukum hamba sahaya dengan pegawai. Sekali lagi, saya tidak samakan hamba sahaya dengan pembantu, beda jauh antara langit dan bumi. Sahaya beda. Ini saya bicara secara hukum, ulama menarik benang merahnya. Kalau ini juga terjadi, seseorang tidak boleh berkata pada pembantu seseorang. Misalnya ibu-ibu datang ke rumah temannya, lalu dia berkata kepada pembantunya, dia lihat rajin, masuk ke dapur, kamu mau nggak dikasih gaji berapa? 1,5 juta. Mau nggak saya kasih 2 juta pindah ke saya? Haram dalam agama. Nggak boleh ngerusak hubungan seseorang dengan orang yang sudah ada akad dengannya. Pegawainya, supirnya, pembantunya, haram dalam agama. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini bahasa saya jelas. Kata kunci supaya tidak terjadi perselingkuhan dan salah, jangan konsultasi masalah agama kecuali pada ahlinya. Para ulama, bukan teman, apalagi temannya suami. Hah? Ada ibu-ibu bicara sama teman suaminya. Saya begini, saya begitu, akhirnya teman suaminya tahu semua permasalahannya. Lalu teman suaminya bilang, sudah kalau gitu kamu cerai nanti nikah sama saya. Itu masih mending kalau nikah. Permasalahannya terjadi perselingkuhan, zina. Ya, nggak boleh. Curhat itu menyampaikan permasalahan. Curhat pun Bapak Ibu sekalian mengenai hukum halal haramnya Allah. Bukan semuanya, nggak bisa tidur ngelapor. Apa hubungannya nggak bisa tidur melaporin? Haram dalam agama.
Nggak bisa tidur ya cari kegiatan. Minum susu kek, cari kegiatan, olahraga, capek, nanti tidur. Telepon lawan jenis, saya nggak bisa tidur nih. Apa hubungannya? Haram dalam agama ini. Nggak boleh. Gitu kan? Suami lagi safar, telepon orang lain. Ngobrol, supaya ada temani ajak ngobrol. Kenapa? Suami saya nggak telepon. Loh sabar. Sabar. Suami nggak telepon ya sudah. Gitu kan? Sabar, ibadah, baca Quran. Bukan malah telepon laki-laki lain. Haram dalam agama. Ya, nggak bisa. Ada masalah apa, lampiaskan kepada pasangan. Kalau enggak ya sabar, berdoa kepada Allah. Minta supaya Allah cari kesibukan yang lain. Karena hubungan kita sebenarnya dengan manusia-manusia ini Allah lah yang menghubungkannya. Allah yang membuat ibu-ibu harus patuh sama suaminya. Allah yang membuat suami harus melindungi istrinya. Allah yang membuat anak-anak bakti sama orang tuanya dan seterusnya. Ya. Jadi ini harus difahamin baik-baik. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث